Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, alhamdulillah kita bertemu kembali di pertemuan yang ke-7 ya. Untuk hari ini kita akan bahas beberapa soal TO SBMPTN yang telah dilaksanakan kemarin hari Sabtu ya. Nah ini insya Allah selama beberapa menit ke depan ini kita akan bahas ya beberapa soal, tidak semuanya ya, terutama yang kaitannya dengan bahasan yang kita bahas, yaitu dalam hal senyawa organik. Soal yang pertama ya, ini nomor 4 ya sampai 7. Nah ini kolesterol larut ya. Nah lihat di sini pertanyaannya, massa molekul relatif dari kolesterol adalah titik-titik ya. Nah, di sini di dalam soal ada informasi tekanan uap ya, perubahan tekanan uap. Nah, kita harus langsung ngeling ya. Jadi kita sudah bahas yaitu sifat koligatif larutan ya, ada perubahan tekanan uap larutan. Itu adalah bahasan dalam sifat koligatif. Nah, ini jadi salah satu manfaat dari sifat koligatif ya, dari ilmu sifat koligatif itu adalah bisa digunakan untuk menentukan MR ya, itu. Nah, jadi dari sini ya, nih massa molekul relatif. Nah, ini berarti pakai sifat koligatif ya di sini. Nah, di sini kan ada tekanan uap ether. Nah, berarti kita langsung ingat ke sifat koligatif yang perubahan tekanan uap ya, ini delta P sama dengan X terlarut ya kali P0. Nah, ini rumusnya ya. Nah, delta P-nya berapa? Perubahan tekanan uap. Nah, ini lihat tekanan uap turun dari 0,526 menjadi 0,507. Berarti berapa perubahannya? Dari 0,526 jadi 0,507 ya. Berapa perubahannya? 0,009 ya. 0,019 ya. Nah, 0,019 sama dengan, nah, X terlarut itu siapa? Nah, X terlarut ini adalah yang mol terlarut ya, dibagi mol terlarut ditambah mol pelarut ya. Nah, dikali P0. P0 nya tekanan uap awal berapa? 0,526 0,526 ya. Nah, ini nanti kita bisa tahunya dari sini ya, dapat MR. MR kan rumusnya yang mol sama dengan gram per mr. Nah, nanti dari sini molnya akan ketahuan, gramnya ada ya di sini, maka nanti mr-nya akan ketahuan. Baik. Nah, ini tidak dibahas detail ya, silahkan nanti dicoba-coba. Nah, sampai ketemu ini ya. Tapi saya memandu prinsipnya ya. Jadi di sini analisis berpikirnya bahwa ya kalau mencari massa molekul relatif bisa dari pakai ilmu sifat koligatif ya. Tergantung soalnya. Oh, ini perubahan tekanan uap, berarti pakai rumus ini. Nah, nanti di sini di kotak-katiknya di sini ya. Mol pelarutnya apa? Gram per mr pelarut ya, kayak gitu. Nah, ini silakan nih. Nah, ini lihat ya, nanti lihat kunci jawabannya untuk yang ini adalah dia yang A ya, kalau lihat di pembahasannya yaitu 387,9 ya, kalau lihat di pembahasan ya. Juga belum motret ini lagi ya, tapi kita prinsipnya seperti ini ya, nanti dicari-cari dari sini ya, diturun-turunkan. Nah, selanjutnya ya molnya nanti diubah ya, nih gram mr ya, kalau terlarut ya pelarut lagi ya, kalau ya gitu aja. Oke, kita nomor 5 dulu. Nomor 5. Nah, perhatikan pernyataan tentang kolesterol berikut ini. Yang pertama, kolesterol yang mana? Yang ini ya. Ini kan kolesterolnya di sininya ya. Nih, rumus struktur kolesterol. 1. Mengalami reaksi jika ditambah bromin. Nah, ini ya bromin. Apa itu bromin? Bromin itu ya Br ya. Nah, kita ingat golongan halogen ada FCl, BRI ya. Nah, ini.
Nah ini di alam dia diatomik ya, F2, Cl2, Br2, I2. Nah ini, jadi ini yang eksis di alamnya bentuknya kayak gini ya. Jadi enggak sendiri kayak gini, kayak oksigen lagi. Oksigen di alamnya kan adanya O2, ya. Nitrogen juga N2 ya. Nah ini yang masuk dengan bromin itu adalah ini Br2 ya rumusnya. Ini bromin ya, atau ya disebut juga brom ya. Cl2 ini klorin ya, atau klor ya. Nah ini ya, Cl2 ini di alam bentuknya gini, di atomik kayak gini. Br2 nah Br2 bromin ini ya, dia dalam suhu kamar ya, suhu ruangan ini ya, sifatnya itu cair ya. Kalau ini yodium apa di suhu normal gitu, ini padat ya. Kalau klorin suhu normal gas. Nah Br2 ini dia dalam senyawa organik sangat terkenal. Ini adalah sebagai untuk uji ketidakjenuhan. Ya, jadi uji ikatan ketidakjenuhan apa? Masih ingat? Nah ini ya, di kelas 11 dulu pernah pembahasannya. Nah kalau ikatan yang rangkap satu ini sebutnya ikatan jenuh ya, ikatan jenuh. Nah kalau yang ada rangkap ini ikatan tidak jenuh. Nah bromin ini sangat terkenal untuk uji ketidakjenuhan. Artinya dia untuk menguji dalam suatu senyawa itu ada ikatan rangkapnya atau tidak ya. Nah prinsipnya yang reaksi adisi ya, dulu kan pernah kita bahas reaksi adisi. Nah jadi kalau suatu senyawa dikasih bromin, ini bromin ini dia punya warna ya, kita merah ya, merah kecoklatan ya. Nah prinsipnya si misalnya ini Br2 ya, bromin ini dia merah coklat ya warnanya. Nah kalau misalnya dia dimasukin ya, misal dimasukin senyawa zat ya, yang mana di sini ada ikatan rangkap. Nah maka nanti warna merah coklat ini dia akan, misalnya ini tidak berwarna ya, nah nanti warna merah coklat ini akan menghilang, pudar. Kenapa? Karena Br-nya akan bereaksi ya. Masih ingat reaksi yang ini, reaksi adisi itu kan bisa dengan H2 ya, bisa dengan X2, bisa dengan HX ya. X2 apa contohnya? X ini halogen ya, yang ini nih. Yaitu bisa Cl2, bisa Br2 ya. Itu kalau HX bisa HCl, bisa HBr ya. Kalau ini hidrogen H2 ya. Ini nanti ada katalis platina. Nah lihat, jadi kalau dia ikatan rangkap ini bereaksi dengan Br2, nanti dia akan putus ya C-nya. Nah ini akan jadi gini. Jadi Br ini Br. Nah ini artinya brominnya bereaksi ya. Bromin ini kan warnanya merah coklat ya, merah coklat. Nah kalau sudah bereaksi jadi kayak gini, ini jadi tidak berwarna ya, tidak berwarna gitu. Nah prinsip seperti inilah mengapa, karena air brom ini berwarna ya, warna merah coklat, maka dia bisa digunakan untuk uji ini, untuk menguji ada ikatan rangkap atau tidak dalam suatu senyawa ya. Nah prinsipnya gini ya, dia bisa bereaksi dengan ikatan rangkap ini ya. Kalau dengan ikatan tunggal ya dia tidak bereaksi air bromin ini ya. Nah jadi kalau lihat ke sini, mengalami reaksi jika ditambah bromin. Nah ini pernyataan betul. Kenapa? Karena di kolesterol ini ada ikatan rangkap. Nah mana ikatan rangkap? Yang ini ya. Nah, ini kita terbiasa dengan rumus garis kayak gini ya. Kalau rumus garis kalau gini berarti dia maksudnya adalah C ya. Nanti ada hanya dihitung aja, ini C nya kan berarti ini hanya 3 ya. Kalau ini hanya 2. Lihat tangan C kan ada 4. Nah, kalau kayak gini ya berarti dia C ya kayak gitu, dan seterusnya lah ya. Nah berarti nomor 1 betul. Kenapa? Karena ini ada ikatan rangkap kayak gini ya. Yang 2, dapat bereaksi dengan asam asetat. Nah betul gak? Nah asam asetat ini adalah asam karboksilat. Nah kolesterol ini ada gugus apa? Ini ada gugus OH, alkohol ya. Ini gugus alkohol nih.
Nah, alkohol dengan asam karboksilat ada reaksi gak? Ada, ya sudah kita bahas kemarin, yaitu alkohol kalau dengan asam karboksilat dia akan menghasilkan ester ya. Jadi ini betul. Ketiga, dapat bereaksi jika ditambah H2 dengan adanya katalis PT. Ya betul ya ini ya. Jadi ini ada katalisnya PT ya, platina, katalis platina. Nah, jadi ikatan rangkap ini, ikatan rangkap ini kalau bisa direaksi, pokoknya yang ada ikatan rangkap dua kayak gini ya bisa bereaksi dengan hidrogen. Nah ini nanti akan pecah ya, ini yang sudah kita bahas. Kecuali nanti benzen ya, nanti bahasannya ya nanti lah sambil ya. Kalau benzen dia tidak bisa bereaksi, tapi ini bukan benzen ya, ikatan rangkap biasa. Nah, nomor 4, teroksidasi jika ditambah dengan CuO. Nah, kalau lihat di pembahasannya ini CuO di sana maksudnya Pehling ya, walaupun kurang tepat ya CuO. Kalau Pehling itu kan maksudnya CO2+ ya, bahan aktifnya itu. Nah, ini maksudnya Pehling ya. Ya, tapi mungkin ini maksudnya Pehling ya, ini ya Pehling. Ya, bukan CuO ya, Pehling maksudnya. Nah, berarti kalau dengan Pehling ya dia Pehling itu ciri khasnya buat siapa? Aldehid ya. Jadi pokoknya nomor 5 ya untuk masalah ini ya, mungkin ini harusnya kalau Pehling nanti berarti aldehid ya, berarti bukan, tidak bereaksi. Jawabannya A. Nah, sekarang nomor 6, hibridisasi atom C yang diberi tanda bintang. Nah, biasanya nggak ada ya bintangnya yang mana. Mungkin maksudnya yang di ikatan rangkap ini, kalau lihat di pembahasannya. Ya. Oke, nanti kita bahas lagi ya. Baterainya sudah mau habis, cukup dulu sementara itu bahas dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita lanjutkan pembahasan soalnya. Sekarang kita bahas nomor 6 ya. Hibridisasi atom C yang diberi tanda bintang ya, ARC-nya 6. Ini bukan 6 ya, itu harusnya ARC itu berapa? 12 ya, itu bukan AR tapi nomor atom. Ya, ini bukan AR ya, tapi apa ini? Nomor atom ya. Nih. Z maksudnya. Pada molekul di atas adalah titik. Nah ini ya, kalau lihat pembahasannya ya kan sudah dikirimkan itu pembahasannya. Nah itu dia mengacu ke yang tanda bintang ini nggak ada ya soalnya. Nah kita asumsinya ini ada yang di ikatan rangkap ini ya, ikatan rangkap ini. Ya, yang tanda bintangnya C, yang tanda bintangnya misal di yang ini ikatan rangkap ini nih ya. Nah ini ya. Hibridisasi atom C yang bertanda bintang pada molekul kolesterol di atas adalah titik-titik ya. Nah ini sekarang kita bahas ini hibridisasi ya. Untuk hibridisasi ya gampangnya begini ya, untuk hibridisasi atom karbon ketika bersenyawa, kalau C ikatannya tunggal dia hibridisasinya adalah sp3 ya. Kalau C-nya ikatan rangkap dia hibridisasinya sp2. Kalau C-nya ikatan rangkap 3 dia hibridisasinya adalah sp ya. Nah nih. Kalau ikatan tunggal sp3, rangkap 2 sp2, rangkap 3 sp ya. Nanti sudutnya gimana? Nah, ya sp3 ini dia bentuknya nanti tetrahedral ya. Tetrahedral ini nanti sudutnya sekitar 109 derajatan ya. Misalnya C, nah ini H. Nah, ini sudut ikatan ini 109-an. Nah, kalau sp2 dia sudut ikatannya adalah 120 ya. Yang ini C. Nah, ini H. Nah, ini H. Ya. Nah, ini sudut ini adalah 120 ya. Nah, ini 120. Iya, 120 ya. Jadi ini nah gini lah. Nah, ini ya. Jadi kan ini satu putaran 360 ya. Nah, dibagi 23 berarti ini 120 ya, 120. Jadi kisaran 120 ya. Jadi sp2 sudutnya 120. Jadi untuk ini jawabannya B ya. Ini kayak ikatan rangkap 2.
Nah, untuk SP ini berarti bahasanya nomor 7 ya. Nih sudutnya nih, sudut. Ya, sudutnya berapa? Nah, untuk SP ini kayak gimana SP? Ya, untuk hibridisasi SP ya, tadi kita ini SP3 ya. CC SP2. Ini SP. Nah, kalau ini 120 derajatan, ya ini tetrahedral sekitar 109-an. Nah, SP gimana SP? Misalnya gini. Nah, ini H, ini H. Ya, ini jadi lurus ya, ini linear. Nah, ini sudutnya berapa? Ya, sekitar 180 derajat. Ya. Nah, sudut yang terbentuk antara atom yang berhubungan dengan atom C yang diberi tanda bintang, ya, asumsinya ini yang ini, yang tanda bintangnya nih, ya, berarti ada ikatan rangkap 2 ini, ya. Nah, ini adalah 120. Ya, pokoknya ada ketika ada ikatan rangkap 2 120. Oke, itu untuk nomor 4 sampai 7 ya. Sekarang kita bahas yang selanjutnya ini. Nah, ini lumayan sering ya soal-soal seperti ini nih. Pembahasan rumus molekul, rumus empiris. Sangat perlu kita kuasai ya. Nah, kita lihat ini ada nikotin, ini informasi. Nah, itu pertanyaannya, massa molekul relatif nikotin adalah titik. Nah, lihat untuk kita tahu massa molekul relatif. Nah, di sini ada air membeku pada suhu segini Kb ya. Nah, kita harus langsung link lagi ya. Jadi, ketika ada sifat koligatif, oh berarti dia salah satu manfaatnya sifat koligatif, salah satunya bisa menentukan massa molekul relatif ya, salah satu manfaatnya dari manfaat-manfaat yang lain. Nah, berarti bisa ini pakai sifat koligatif ini untuk menentukan massa molekul relatif ini ya. Kita lihat berarti ini titik beku ya. Titik beku ini Kb. Nah, biasanya kalau kita Kf ya. Beku ini kalau B bahasa Indonesia beku, kalau kita Kf freeze ya. Pembekuan. Nah, ini 1,86 ini pembekuan. Rumusnya masih ingat? Nah, ini delta TF ya, kita TF aja ya. TF dengan molaritas kali Kf. Nah, delta TF-nya berapa? Perubahan titik bekunya. Nah, ini sekian gram nikotin pada air membeku pada suhu min 0,5. Nah, berapa berarti delta TF-nya? Berarti 0,5 ya. Kan titik beku air 0 derajat Celcius ya. Ini jadi minus 0,5 berarti delta TF-nya 0,5. Sama dengan, nah, ini kan nyari MR ya. Si molaritas ini ya kita pecah ya. Jadi gini, gram per MR kali 1000 per gram pelarut ya. Lihat nih, ini gram terlarut per MR kali 1000 per gram pelarut ya. Nah, ini molaritas ini kalau dijabarin jadi kayak gini bisa ya. Nah, nanti kita kan akan tahu ya MR karena gram terlarut ada ya, nih gram terlarut 2,106 berarti masukin ya. Gram pelarut berapa? Nah, ini 48,36 ya. Kalau ini isinya 2,106 per MR-nya berapa ya? Ini kan MR ini molaritas terlarut, jadi MR nikotin ini ya, MR nikotin 0,5 berarti ini kali 1000. Gram pelarutnya berapa? Nah, ini nikotin dilarutkan dalam air 48,36 kali KF-nya berapa? Nah, ini ya 1,86 ya, 1,86. Nah, ini kan ini ada bilangan saya semuanya, berarti MR tinggal di otak-atik matematikanya ya. Bisa aja ya, silakan pokoknya konsepnya seperti ini ya. MR-nya ini lihat di pembahasannya itu dia dapatnya adalah 162 ya. Jadi cek lagi. Itu nomor 8. Sekarang nomor 9. Nih, rumus molekul nikotin adalah titik. Ya, nah ini sangat penting sekali. Jadi dalam konsep rumus molekul, jadi gini tahapannya ya. Dari data persen massa ya, persen massa ini perlu kita ketahui ini. Nanti kita bisa akan menentukan rumus empiris ya. Ini satu paket nih ya. Nah,
Dari rumus empiris kita bisa menentukan rumus molekul ya. Ini sangat perlu ya kita kuasain. Nah, dari data persen massa, nah kayak ini persen-persen yang di soal kayak gini, ini maksudnya adalah persen massa ya. Jadi dari penelitian diketahui dia masanya gini segini segini. Ini persen massa. Nah, dari persen massa, data persen massa kita akan bisa menentukan rumus empiris asal kita punya data AR ya, data bantuannya AR ya. Persen massanya ini AR-nya kita harus tahu, C-nya berapa, N-nya berapa, H-nya berapa. Biasanya di soal kasih tahu ya. Nah, nanti dari rumus empiris bisa ditentukan rumus molekul, tapi butuh data MR ya. Nah, ini kayak gini ya. Ini polanya. Jadi dari persen massa kita kalau ada data AR bisa menentukan rumus empiris. Ya, dari rumus empiris bisa menentukan rumus molekul. Nah, ini nongkotin ya, ditanyanya rumus molekul. Nah, berarti kita tentukan dulu rumus empirisnya ya. Nah, rumus empiris nih kita tentukan rumus empiris. Karena persen massa kan ada dari soal ya, di persen massa itu diketahui dari soal ya, dan AR. Nah, ini ketahui. Jadi kita bisa menentukan rumus empiris. Nah, sekarang kita lihat cara menentukan rumus empiris. Caranya gini, lihat ada atom apa saja di sini ya. Nah, misalnya ini nikotin, diketahui mengandung 7. Nah, ada atom karbon, ada atom nitrogen, dan ada atom hidrogen ya. Jadi ada atom karbon, ada atom hidrogen, ada atom nitrogen ya. Caranya tinggal gini aja. Ya, rumus empiris itu kan berarti ini ada CH, ada C, ada H dan N. Nah, nanti dia pengen tahu ini perbandingan ininya berapa ya. Nah, CHN, jadi untuk menentukan rumus empiris kayak gini, ini dibandingkan ya kayak gini. Nah, ini apa? Maaf, CN H ya. Nah, ini biar sesuai dengan urutan. Nah, ininya mol ya, ininya mol. Jadi mol karbon berbanding mol nitrogen berbanding mol hidrogen ya. Rumus mol gimana? Nah, ingat rumus mol adalah gram per HR ya. Nah, jadi kita bisa gunakan ini ya, mol karbon berbanding mol N berbanding mol H berapa. Nah, mol C berarti kan gram C, gram karbon per AR karbon ya. Nah, ini berbanding mol nitrogen gimana rumusnya? Berarti gram nitrogen per AR nitrogen ya. Bandingkan dengan mol H. Mol H apa? Gram hidrogen per AR hidrogen. Nah, ini kayak gini ya. Ini cara menentukan rumus empiris kayak gini. Tinggal kita lanjutkan ya. Gram karbon berapa? Nah, di soal kan nggak ada. Nah, adanya ini persen ini. Nah, ini kan persen massa ya. Nah, masukin aja ini gram karbon berapa? Nah, ini 74,15. 74,15 per AR karbon berapa? Di soal nggak ada di sini. Tapi biasanya diketahui ya. AR karbon itu adalah 12. Nah, gram nitrogen berapa? Nah, dari persen massa ini 17,2. Per AR nitrogen berapa? AR nitrogen 14 ya. Biasanya dikasih tahu nih di sana. Gram hidrogen berapa? Lihat persen massa 8,65. Nah, per AR hidrogen 1 ya. Nah, ini nanti disederhanakan, 74 bagi 12 berapa ya, 17,2 bagi 14 berapa ya. Ini kalau bilangannya enak ini bisa disamakan, penyebutnya nanti akan ketahuan ya. Nah, ini agak ya, nanti dibiasain aja ya penyederhanaan ya. Nanti lihat aja di pembahasan, nanti jawabannya adalah akan ketemu ini tuh 5 berbanding berapa? 1 berbanding 7 ya. Nah, ini nanti perbandingan ini berapa? Ini, coba aja ya pakai kalkulator boleh kan, ini latihan. Biasanya di soal-soal ya ini bisa sederhana ya. Kayak gini. Nanti akan ketemu perbandingannya ini. Nah, ini jadi perbandingan C dengan N dengan H ini adalah 5 1 banding 7. Jadi rumus empirisnya adalah C 5 H N H 7 ya ini. Nah, ini adalah baru rumus empiris ya, rumus empiris. Karena tadi dari data persen massa ini baru dapat rumus empiris. Nah, dari rumus empiris kita dapat mengetahui rumus molekul asal punya data MR ya. Bagaimana caranya menentukan rumus molekul? Kita kerjakan di sini ya, lanjutin. Nah, rumus molekul ini lihat polanya nih. Rumus empiris sudah dapat rumus molekul.
Nah, caranya gini ya, tulis MR. Tadi rumus empirisnya berapa? Ya, apa rumus empirisnya? Nah, ini C5NH7 ya. Jadi gini, tulis C5NH7. Nah, kasih kurung aja dulu N. Nah, kayak gini ya. Jadi MR ini sama dengan, nah kita ketahui ya untuk menentukan MR gimana? Masih ingat? Misalnya MR NaCl berarti ArNa tambah ArCl. Kalau misalnya MR CaCl2 sama dengan ArCa ditambah ini ada 2 jadi tambah 2 kali ArCl ya. Ini kayak gini ya menentukan MR. Nah, berarti kalau kayak gini MrC5NH7 berarti dia adalah, kita kurungin lagi, ada 5 berarti 5 kali ArC ditambah N-nya 1 berarti ArN tambah H-nya ini ada 7 berarti 7 kali ArH. Nah, kurungin lagi. Nah, N-nya simpan di sini ya. Nah, MR si molekul ini berapa tadi? Nah, kita dapatkan tadi di soal nomor 8 yaitu 162 ya. Tulis di sini 162 ya. Jadi, kalaupun misalnya kita tidak diminta, ini kan soalnya udah ngarahin ya, nanya dulu MR enak gitu. Jadi kita bisa tahu dulu. Kalaupun misalnya di soal tidak diketahui ini ya, tidak nyari MR dulu, makanya ya kita harus menggunakan MR ini untuk menentukan rumus molekul ya. Bisa jadi ada soal nanti dikasih MR-nya langsung ya. Nah, kalau ini kan di soal ini kita harus nyari dulu ya. Nah, ini kita kerjakan lagi, lanjutkan. ARC, AR karbon 12 ya. Karbon itu 12 kali 5 60. Massa atom relatif nitrogen itu 14. Ya, biasanya di soal dikasih tahu ya, C itu 12, ini AR, data AR. N 14, H 1. Tambah 7 kali ARH 1 ya, 7. Nah, kali N. Lanjutkan 60 tambah 14 74 tambah 7 81. Ini N-nya ya, ini 162. Nah, lihat. Berarti N-nya berapa? Maka N-nya adalah 2 ya. Nah, ini kan 2 kali 81 berapa? 162 ya. Nah, jadi N-nya 2. Nah, maka ini masukin ke si ini. Nah, jadi rumusnya adalah kali 2 berarti N-nya ini 2. Jadi C10 N2H14. Nah, inilah rumus molekul ya, RM bukan rumah makan, tapi rumus molekul C10N2H14. Jadi jawabannya ini. Nah, ini. Itu, jadi rumus molekulnya ini nikotin itu ya. Mau lihat soal ini. Oke, selanjutnya nomor 10. Nah, rumus struktur nikotin adalah titik. Ya, kita dari bahasan ini yang informasinya yang sudah dapat adalah ini rumus molekulnya C10N2H14 ini. Jadi nanti cari dari struktur ini yang rumus molekulnya ini C10N2H14 ya. Oke, yang mana? Kita cek aja. Yang A, mungkin enggak N-nya ini ada 4, sedangkan ini N-nya ada 2. Jadi udah sepati salah ya. Yang B, N-nya ada 2, C-nya ada. Nah, itu nanti kita lihat dulu yang salah-salah dulu yang jelas. Nah, ini N-nya ada 4 ya, pasti salah ini. N-nya 2 ya, N-nya 2, betul N-nya 2. Nah, C-nya ada berapa? 10. Lihat hitung nih, setiap sudut ini ada C. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ini betul C-nya 10. Ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 betul ya ini. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Sama ya semuanya, C-nya 10, N-nya 2 betul. Nah, tinggal H-nya ya, H-nya yang kita cek terakhir. Nah, lihat yang B nih, H-nya ya. Kita harus terbiasa dengan rumus garis. Misalnya kalau ada C. Nah, ingat tangan C itu ada 4, berarti C ini ada H-nya ada 3. Ini H-nya ada 3 ya. Sekarang kalau kayak gini C. Nah, ini H-nya berapa? Berarti ini H-nya ada 2 ya. H-nya ada 2, ini H-nya ada 2. Ini kan tangannya 2, berarti 2 lagi H-nya 2. Nah, ini. Atau ini kalau digambarkan ini bisa nah kayak gini ya. Nah, ini kayak gini. Nah, kalau misalnya C-nya begini, nah berarti ini H-nya ada berapa? H-nya ada 1 ya. Ini H-nya ada berapa? 1.
Jadi kalau gini ya. Nah, ini hanya di sini ada satu ya, 1H. Ini ada 1H. Oke, lihat di sini. Nah, ini berarti hanya kita hitung ya. Nih, di sini enggak ada. Ini hanya ada berapa? Ada 1 ya. Ini ada H, ada H. Ini hanya ada 1. Ini ada H di sini. Lihat tangannya 1, 2, 3, 4. Udah 4. Enggak ada H di sini. Ini ada 1, 2, 3. Nah, di sini ada 1H. Sini ada H enggak? Ada 1, 2, 3. Berarti ada H 1. Sini ada H, ada 2. Sini ada H, ada 2. Sini H ada 2. Hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ya, ini hanya 14 ya, ini betul. Ini betul ya. Jadi jawabannya ini yang B ya. Silakan dicek aja yang D sama E-nya ya, dihitung D-nya. Ini jawabannya B ya. Gitu. Nah, kalau mau coba ya, kalau waktu masih banyak silakan boleh coba ya kalau penasaran. Tapi ini jawabannya udah B. Hanya ini hanya berapa? 1 ya. Ini hanya 1, ini hanya ada gak? 1, 2, 3, 4 enggak ada. Di sini ada H1, di sini 1, 2, 3, 4 enggak ada ya. Di sini ada H2. Sini hanya ada 2, di sini hanya ada 2. 1, 2, 3, 4, di sini enggak ada H. Nah, hitung coba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, ini hanya ada 12. Yang ini mah C10, N2, H12. Salah ya. Nah, gitu yang E silakan dicek lagi ya jumlahannya. Nah, gitu. Ya, pokoknya udah jawabannya dapat. Oke, itu nomor 10. Ya. Terakhir kita bahas ini nomor 16 di soal TO kemarin ya. Urutan titik didih asam halida, ya ini bukan asam halida, ya asam apa katanya? Asam halida mah halogen. Berikut yang benar adalah titik-titik ya. Nah, H2O, nah yang mana jawabannya? Jawabannya nanti yang C ya. Nah, kita lihat analisis ini sangat penting ya. Ini titik didih biasanya dikaitkan dengan ini ya, dengan ikatan hidrogen, ikatan van der Waals ya. Kita lihat. Ini S asam ya sama H2. Nah, ada S, Se, O, Te ya. Kita ingat ini adalah O, S, Se, Te. Om, saya sedang telepon polisi ya. Nih. Ini golongan 6A. Nah, lihat kalau ini misalnya ada H2O, ini ada H2S, ini misalnya H2Se ya, asamnya ini H2Te, asam hidrida asam golongan nama ini. Nah, kita lihat nih, kita analisis ya. Semakin ke bawah, ini kan dalam tabel periodik ini kayak gini. Semakin ke bawah MR semakin besar, semakin kecil. Nah, ingat semakin ke bawah MR makin besar ya. MR makin besar. Karena kan dalam sistem periodik unsur kan nomor atom itu dimulai dari sini 1, 2, 3, 4 dan seterusnya ya. Berarti yang paling bawah itu MR-nya paling besar ya. Jadi semakin ke bawah semakin besar. MR itu kan massa atom ya. Nah, AR-nya. AR itu massa atom ya. Berarti semakin ke bawah semakin besar. Nah, gini konsepnya. Dikaitkannya ini dengan titik didih ya, biasanya titik didih. Semakin besar si atom, semakin besar bobot molekulnya atau semakin besar massa atomnya, maka titik didihnya itu akan lebih besar ya, lebih tinggi. Kenapa? Gambaran gampangnya ya kita ya, kalau gambaran gampang semakin besar orang itu kan berarti semakin besar lah ya suatu benda akan semakin ya sulit ya. Titik didih itu kan berarti dari cairan ke gas ya. Nah, semakin besar zatnya berarti kan semakin sulit ya untuk bisa dia menjadi gasnya, semakin besar lah ya. Nah, kalau secara kimia ini disebutnya gaya van der Waals ya. Jadi semakin besar molekulnya, maka gaya van der Waals-nya itu semakin besar ya. Nah, karena semakin besar gaya van der Waals, maka titik didihnya itu akan lebih tinggi ya. Misalnya ini ada cairan. Nah, di sini ada gaya, maksudnya ini ada molekulnya kayak gini ya. Nah, di antara molekul ini misalnya ada ikatan van der Waals, gaya van der Waals ya. Jadi karena ada ikatan gaya van der Waals ini, maka dia
akan lebih sulit untuk menjadi uap berubah jadi gasnya ya. Jadi titik didihnya akan semakin tinggi ya. Semakin besar bobot molekul. Jadi gini, semakin besar bobot molekul ya, massa molekulnya, maka gaya van der Waals-nya semakin tinggi. Karena gaya van der Waals semakin tinggi, maka titik didihnya akan semakin tinggi juga ya. Nah, itu kayak gitu ya. Jadi kalau dilihat gaya ini, maka yang akan lebih besar titik didihnya itu adalah yang TE ini. Jadi H2TE ya kalau dibandingkan untuk yang asamnya ini. H2TE lebih besar, lebih besar. Nah, ya, jadi ini ada gaya van der Waals. Ya, tadi gaya van der Waals. Nah, van der Waals. Nah, ini berkaitan dengan tadi massa atom ya, atau massa molekul. Nah, tapi ada satu lagi ya, yang di sini adalah yang namanya ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen. Nah, pengaruh ikatan hidrogen ini besar ya, dan ikatannya lebih kuat dari gaya van der Waals ini ya. Nah, ikatan hidrogen ini terjadi pada molekul yang mengandung atom ini F, O, dan N ya. Kalau disingkat enaknya saya nulisnya FON ya. Ini FON itu siapa? Fluor, oksigen, nitrogen. Nah ya, ketika ada ini ya, terikat dengan hidrogen, maka akan ada ikatan hidrogen. Nah, di sini O nih. Pada hidrogen ini, H2O ini, dia terjadi ada yang namanya ikatan hidrogen ya, ikatan hidrogen. Nah, pada H2O ada ikatan hidrogen. Nah, pada H2S, H2Se, dan H2Te tidak terjadi ikatan hidrogen. Nah, gini. Nah, jadi cuma ada gaya van der Waals tadi. Nah, sedangkan pada H2O ada gaya van der Waals juga, dan ditambah ada ikatan hidrogen ini, dan ikatan hidrogen ini lebih kuat daya tariknya ya di sininya. Makanya H2O itu akan lebih tinggi titik didihnya ya. Nah, ini. Jadi urutannya nanti H2O ya lebih besar. Jadi H2O titik didihnya lebih besar dari siapa setelah H2O? Baru ke bawah, H2Te lebih besar dari H2Se, lebih besar dari H2S. Nah, ini urutan titik didih ya. Di H2O lebih besar dari sini, H2Te, H2Se, dan H2S. Ikatan hidrogen itu apa? Yang ini ya, misalnya pada H2O, pada air ya. Nah, ini ada hidrogen. Nah, ini ikatan hidrogen itu. Antara hidrogen ini dengan atom oksigen di sini ya. Ini ingat fon. Ini disebutnya ikatan hidrogen ya, antar molekul, ikatan antar molekul. Ikatan hidrogen. Nah, ini kuat ya ikatan ini. Makanya dia titik didihnya lebih tinggi ya. Oke, ini pentingnya dikuasai untuk titik didih. Baik, itu saja untuk pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat ya. Mohon maaf tadi ada gangguan, jadi bisa sampaikan tadi ya. Ini disusulkan videonya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.